Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau. Kali ini bertemu lagi di podcast part 23. Wah, luar biasa, kita udah nyampe di tahap ini. Tentunya terus memberikan informasi-informasi yang luar biasa seputar SMA Negeri 1 Berau, terkhususnya Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau yang luar biasa. Nah, hari ini saya punya tamu yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih. Sebenarnya semua pasti sudah kenal sama kedua sosok guest star atau bintang tamu kita pada hari ini. Halo, assalamualaikum Pak Samsul, Naila. Beliau berdua ini adalah perwakilan Naila, perwakilan Duta SMA Kalimantan Timur ya, Naya. Oke, dan Pak Samsul adalah pembina OSIS sekaligus pendamping Naila ke nasional, betul Pak? Betul, oke. Pak Samsul juga udah pernah ikut hadir di podcast kita. Naila juga udah pernah sebagai ketua OSIS. Nah, tidak usah perkenalan karena udah tahu pastinya. Jadi kita mau sharing-sharing nih, Nay, sama Pak Samsul juga nih, terkait ajang pemilihan duta SMA ya, duta SMA. Nah, Ibu mau tanya dulu nih paling pertama sama Naila. Nay, awal pertama kali tahu ada kompetisi ini dari siapa? Ya, jadi itu kayak saya tahu info kompetisi itu dari Bapak. Dari Pak Samsul ya? Betul. Oh, justru informasinya dari Pak Samsul, Iya. bukan Naila yang searching dari sosial media sendiri. Bukan. Oke, terus alurnya gimana lagi tuh, Nay? Itu saya ingat banget Bu, itu salah satu chat paling bersejarah yang Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Terus gimana? di hari Minggu tanggal 6 April jam 10 pagi Bu. Jam 10 pagi. Iya. Itu waktu sekolah? Enggak, hari Minggu Bu. Minggu, Iya. oke. Saya lihat HP, wih ada Bapak nih ngechat, apa nih? Pas saya lihat, ih ada duta SMA. Terus saya awalnya nggak tertarik gitu kan, terus pas saya baca-baca, wah kok sesuai gitu sama kriteria yang saya punya, jadi kayak ya udahlah coba-coba aja gitu. Awalnya coba-coba. Ya, betul. Wah. Nah, sahabat podcast, saya tertarik nih. Saya awalnya pas di calling ya sama tim podcast, Bu Kiki, kita mau podcast sama ini ya, Pak Samsul sama Naila sebagai mau sharing cerita perjalanan duta SMA. Saya sih waktu diumumkan di grup komunitas sekolah bahwa Naila mewakili Kaltim sebagai duta SMA, mungkin saya melihatnya bahwa ini adalah Naila sendiri yang interest awalnya. Tapi ternyata dari Pak Samsul sendiri ya Pak yang menginformasikan ke Naila. Gimana itu Pak ceritanya? Apa memang harus ketua OSIS Pak atau gimana Pak? Boleh di sharing Pak. Baik, terima kasih Bu Kiki. Iya Pak. Dan sahabat podcast semuanya. Jadi informasi yang kita dapatkan, kebetulan saya ada di grup wakil kepala sekolah Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Nah, di situ ada informasi tentang lomba-lomba, itu disampaikan lewat grup tersebut, lewat grup WhatsApp. Nah, ketika saya baca ini, oh bisa ini, SMA 1 gitu kan. Nah, terus saya teruskan kepada Naila. Nah, itu dia, kebetulan beberapa hari gitu kan, saya bilang, jadi coba dulu kan, pelajari dulu. Betul. Nah, setelah beberapa seminggu kalau gitu, saya tanya lagi gimana, saya ikut Pak gitu bilang, alhamdulillah gitu kan. Iya. Nah, kemudian ada lagi waktu itu yang di-share oleh Bapak Kepala Sekolah juga. Nah, saya bilang sudah ke siswa. Untuk kepesertaan, jadi untuk duta SMA ini itu adalah memilih putra dan putri dari seluruh Indonesia yang memang Berorganisasi Pak. Ya, berorganisasi Berorganisasi. dan berprestasi gitu Ya, kan. Yang berorganisasi dan berprestasi. Nah, di situ akan dipilih di setiap kabupaten kota se-Indonesia. Wow, nasional. Nasional gitu. Terus kebetulan kita juga sangat bersyukur ya. Iya, betul. Dari 3.000 lebih Masya siswa di Allah. Indonesia, ya alhamdulillah
SMA Negeri 1 Terpilih. ya terpilih menjadi duta. Wah, Ya, luar biasa. di Kalimantan Timur di Kaltim ada 2 Bu. Kaltim ada 2. Ada 2. Jadi dari Berau 1, Dari SMA Negeri 6 Samarinda 1. dari Samarinda 1. Tapi yang menarik Pak dari ini menurut saya awal mula kenapa Bapak kepikiran Naila itu gimana Pak? Apa karena Naila aja karena ketua OSIS lebih gampang atau gimana sih Pak? Apa memang Naila menurut Bapak memenuhi kriteria itu atau gimana? Ya. Baik, sebenarnya sih nggak begitu ya. Sebenarnya untuk pemilihan duta ini bisa diikuti oleh ketua OSIS, ketua MPK maupun anggotanya. Bebas ya. Bebas. Jadi masyarakat mereka di kelas 11 sudah ya. Oh, ada kriteria kelas 11 Pak ya. Atau kelas 10. Atau kelas 10. Ya, jadi walaupun tidak aktif lagi di OSIS tapi pernah jadi menjabat sebagai pengurus OSIS atau pengurus MPK boleh. Oh, berarti catatannya terorganisasi itu Pak ya, harus berorganisasi. Iya, ikut organisasi tersebut. Oke, wah luar biasa. Ternyata dari Pak Samsul yang menghubungi Naila langsung, luar biasa. Nay, apa perasaan kamu pada saat di share ajang itu? Akhirnya kata Pak Samsul setelah seminggu, Naila bilang, siap Pak, saya siap mewakili SMA Negeri 1 Berau. Gimana tuh Nay? Kan awalnya saya mau coba dulu, kayak masih takut-takut Betul. karena memang ini ajang saya pertama kali Bu. Pertama kali. Nah, terus saya sempat juga chat-chat sama Ibun. Saya konsul, saya bilang Bun gimana ini, saya masih takut buat coba-coba. Tapi katanya Ibun, ya sudah nggak apa-apa, coba aja dulu. Yakin Nay, kamu kalau yakin kamu pasti bisa. Wah, Terus, luar biasa. Sudah saya langsung jadi semangat. Tambah yakin gitu ya. Jadi ada banyak support orang hebat ya di balik terpilihnya Naila sebagai duta SMA Kaltim ya, kita sebutnya apa ya? Ya, Kaltim. Duta SMA Kaltim. Wah, luar biasa. Kemudian proses persiapan audisinya gimana Nay? Setelah menyiapkan itu ada apa aja yang harus kamu kirim? CV atau biodata atau video tuh apa aja Nay persiapannya? Kan itu dia ada 3 tahap ya Bu. 3 Jadi, tahap. Di tahap yang pertama itu kita bikin video terkait kayak pengenalan diri, itu pokoknya dilihat untuk public speaking kita itu bagaimana. Nah, itu no cut, terus editnya juga harus yang benar-benar kelihatan jelas gitu. Terus habis itu kita juga ada dikasih kayak studi kasus di mana itu kasusnya terkait salah satu program dari Kemendikbudristek yaitu bullying, kasus bullying. Nah, dari situ kita disuruh bikin kayak banyak banget gitu pemecahan masalah terkait pembelian itu. Nah, terus alhamdulillah pas lolos di tahap 1 itu ada lagi tugas di tahap 2. Di tahap 2 itu kita disuruh bikin RTL Bu, kayak rancangan tindak lanjut kayak gitu. Nah, itu apa yang akan kita lakukan waktu kita nanti terpilih jadi duta SMA. Iya. Terus habis itu diwawancara deh. Diwawancara, jadi ada banyak tahap ternyata yang dilewatin ya. Proses udah, hasil pas pengumuman. Kamu ngerasain apa pas melihat pengumuman? Di hari pengumuman nih, kamu emang nunggu-nunggu atau tiba-tiba, Nay cek ini Nay, kamu lulus Nay, atau emang nungguin pengumuman itu gimana? Waktu itu saya lagi di Derawan sama Lagi di Derawan, ya oke. sama Ibun juga. Lagi sama Ibun. Ya, terus itu kita lagi kusut-kusutnya Bu, karena waktu itu di Jiro itu ada kayak lambat gitu makanya. Terus tiba-tiba ting ada notif bunyi muncul dari Ternyata terus nice, selamat ya, congratulations. Jadi dari orang lain informasinya. Berarti kamu nggak fokus ya hari itu nungguin, kan biasanya kalau kita lagi ikut ajang kompetisi hari Minggu pengumuman, wah udah hari Minggu tuh udah galau ini lulus apa enggak. Ternyata nggak sefokus itu ya, malah informasinya dari orang lain. Karena saya kayak merasa gimana ya, soalnya saya lihat lawan-lawan saya dari Balikpapan kayak gitu kayak sudah ciut nih sebenarnya, cuman masih ada lah kalau dibilang optimis Iya. Akhirnya setelah pengumuman, orang yang paling pertama kamu kabarin pada saat itu siapa? Mama, keluarga. Terus setelah itu siapa lagi? Terus Pak Samsul. Terus Ibun. Wah luar biasa. Pak Samsul, gimana perasaannya pas dapat chat ya waktu itu ya, atau telepon?
lupa. Chat ya. Gimana Pak? Begitu dapat notifikasi chat, Pak saya lulus duta SMA. Wah gimana Pak Samsul pas bacanya? Baik, jadi di sore hari katanya itu. Sore Pak ya. Dapat chat dari Nela bahwa dia lulus. Karena kan waktu itu di tanggal berapa ya saat kelas meeting itu ya? Pada saat kelas pengumuman itu Naila kan waktu itu ujian wawancara. Iya Pak. Dan itu penutupan kelasnya. Iya. Jadi pas mendengar informasi dengan chat Naila itu dari 6 orang itu 6 pasang maksudnya ya. 6 pasang. Adalah 3 putra dan 3 putri, akan dipilih 1 putra dan 1 putri. Nah, ya, alhamdulillah ya sangat gembira sekali mendengar. Dan langsung saya share itu ke grup. Langsung di-share di komunitas SMA 1. Langsung bikin status juga. Iya betul. Kita ibaratnya pada saat itu saya juga merasa menjadi bagian langsung di-share ke seluruh sosial media. Seluruh dunia harus tahu terusus berau bahwa kita punya perwakilan di Duta SMA Kalimantan Timur yang akan berjuang ke nasional. Betul Pak ya, bangga banget Pak ya. Iya Pak. Wah luar biasa. Nah pada saat itu berarti memang harus Pak Samsul yang mendampingi Pak ya sebagai pembina OSIS. Oh ya enggak. Jadi saya waktu itu nggak ada di Berau ya. Saya waktu itu mengantar anak saya ke Samarinda dengan informasi sampai di Berau gitu ya. Sampai Iya, di Berau Pak. kalau nggak salah itu malam-malam baru sampai, masih di jalan Iya. ke sekolah. Pak Samsul nanti tanggal 16 berangkat ya. Ya. Mana, Pak? Mendampingi itu Naila. ketua OSIS untuk duta pelajar nasional, duta SMA Iya. gitu kan, di Jakarta. Bagaimana Pak? Nanti Bapak dari Dinas Provinsi Kalimantan Timur berhalangan hadir. Jadi Bapak yang mendampingi, nanti ditunjuk SMA Negeri 1 sebagai pendamping. Wah, oke luar biasa ternyata. Jadi tahu nih dari proses mulai ikut, proses tahap lomba sampai ke pengumuman. Nah kita tentunya mau tahu ya kegiatan di Jakarta ya Nay di sana. Di Jakarta di kota Tangerang, Ya. di Tangerang. Boleh dong di-sharing sama sahabat podcast SMA Negeri 1 Berau, apa aja kegiatannya di sana bisa dibagikan? Boleh. Jadi kita waktu dari awal itu turun dari landing, terus landing kita naik taksi tuh ke Hotel. sama-sama Bapak. Terus juga di sana kita sudah langsung ketemu sama partner saya. Oh, yang dari Samarinda. Iya, benar. Oke. Terus habis di sana kita nggak langsung ganti baju, tapi kita ada isi data-data gitu dulu ya kan Pak. Terus kita ada bahas-bahas terkait buat acara nanti malam gitu. Oh iya, briefing lah Ya, gitu ya. Terus pas malamnya kita langsung disahkan jadi duta SMA 2025. Wah, luar biasa. Boleh tanya Naila udah pernah ke Jakarta sebelumnya? Sudah pernah, tapi ya cuman buat liburan aja. Cuma sih, buat Bu. liburan, dan kali ini ke Jakarta buat bawa nama Berau dan terus SMA Negeri 1 Berau. Nah, pelajaran apa aja Nay yang didapat di sana, pengalaman boleh di-sharing ke teman-teman SMA Negeri 1 Berau. Waktu di sana saya ketemu sama banyak banget orang-orang yang pikirannya tuh kritis. Terus juga public speakingnya tuh bagus-bagus banget Bu. Terus mereka juga berani dan cara mereka bersosialisasi itu juga menurut saya itu panutan banget. Jadi saya rasa pengen improve diri gitu sih Bu. Lebih ke- Jadi banyak bertemu orang-orang ya, namanya ini adalah perwakilan per daerah, berarti putra putri terbaik daerahnya masing-masing ya pastinya. Wah luar biasa. Pak Samsul nih saya mau tanya lagi, Pak ini ajang pertama kali diadakan atau udah pernah diadakan sebelumnya Pak? Baik, jadi kegiatan duta sekolah ini, duta SMA maksudnya, oleh Direktorat SMA. Kalau dulu namanya Kawah Kepemimpinan Pelajar. Kawah Kepemimpinan Ya, Pelajar. jadi KKP namanya. Nah, terus setelah COVID-19 itu diganti lagi namanya jadi Duta SMA. Dan ini sudah tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga. Ya. Kita emang baru ngirim di tahun ini Pak atau gimana Pak? Jadi
kita baru tahun ini yang dapat informasinya. Oh, baru dapat informasi tahun Ya, ini. jadi dari itu dapat informasi langsung kita sampaikan ke siswa kita gitu kan, kemudian diikuti. Jadi pertama kali dapat informasi ajang ini, pertama kali mengikuti dan langsung mewakili Kalimantan Timur, Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, kebanggaan untuk SMA Negeri 1 Berau tentunya. Ada yang bisa dibagikan nggak tips untuk 2025? Pasti ada dong ini. Kita berharap akan ada lagi ya duta SMA selanjutnya. Semoga masih dari sekolah kita. Amin. Boleh dong bagikan tips-tips apa sih yang harus dipersiapkan kalau mau ikut ajang ini gitu, boleh? Tips yang pertama adalah teman-teman, kita sebutnya teman SMA ya. Teman SMA, oke. Jadi tips pertama untuk teman SMA adalah kalian harus mulai berorganisasi, karena itu merupakan salah satu syarat yang wajib banget untuk bisa masuk ke duta SMA. Terus yang kedua, kita juga perlu menyiapkan mental kita, mental pemberani, mental tidak gampang ciut, tidak gampang menyerah. Terus juga sama prestasi-prestasi yang bisa kita masukin untuk CV kita. Jadi juri juga lebih mempertimbangkan ya, kita gitu ya dengan prestasi-prestasi. Wah, luar biasa Naila, terima kasih tips-tipsnya. Ini akan menjadi momen berharga, tips berharga buat seluruh siswa SMA Negeri 1 Berau, bahwa kalau mau ikut ajang ini bukan hanya karena mau ikut ajang ini, tapi untuk berani tampil kita harus ikut organisasi. Poin pentingnya itu dulu. Nah, sekarang sama Pak Samsul nih sebagai sekaligus pembina OSIS, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, boleh Pak motivasinya untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Berau supaya bisa mewakili tidak hanya di duta pelajar tapi bisa di ajang-ajang lainnya, Pak. Boleh dikasih motivasi Pak buat semuanya deh, boleh. Baik, sebelumnya saya mungkin mau sampaikan dulu kegiatan di sana itu, Bu. Iya, Jadi, betul Pak. Si para duta ini berjumlah 76 orang, Bu. 76 orang dari 38 provinsi di Indonesia. 38 Sekarang ada 38 provinsi, Bu. Iya, betul. Nah, jadi mereka ini saya juga salut gitu lah, kegiatannya full time. Full time. Ya, full time itu dari setengah 6 sudah standby di Pagi Pak. pagi sudah Setengah standby. 6 pagi udah standby. Sampai jam berapa itu Pak? Sampai jam kadang sampai 10 malam. 10 malam. Nah, itu pun harus punya kegiatan lagi untuk menyiapkan kegiatan besok pagi hari. Dan yang tak kalah pentingnya si para duta ini punya tanggungan lagi, punya rencana tidak lanjut. Insya Allah mereka nanti akan mengkampanyekan tentang bullying, terus Sekolah sehat. Sekolah sehat. Kemudian tentang apa lagi tadi? Ada tiga. Ada 3. Bullying, Sekolah sehat, kekerasan. kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dan Iya, seterusnya betul. itu. Kita stop dengan adanya itu Pak ya. Iya. Nah, insya Allah nanti si duta kita ini yang dari Kaltim, insya Allah di bulan Oktober nanti akan berangkat lagi ke Jakarta. Untuk RTL-nya itu Pak ya. Iya. Rencana tindak lanjut itu. Jadi mesti ada tanggungan lagi. Iya, betul. Jadi dikatakan duta pelajar itu bukan hanya menyandang dutanya aja, ternyata ada beban tersendiri Pak ya. Banyak tugas dan tanggung jawabnya. Iya. Wah, luar Jadi, biasa. Ini saya sampaikan juga di saat mereka latihan, para pembimbing nih, pendamping ya, bukan pembimbing, pendamping. Pendamping. Ini, kita juga dibekali dari panitia bahwa setelah mereka nih jadi duta diapakan gitu ya. Nah, jadi banyak sekali masukan ke direktorat. Semoga duta ini ya akan menjadi tutur sebaya untuk temannya untuk tentang bullying, kekerasan ya. Seterusnya. Iya. Kemudian saya sampaikan juga kepada siswa-siswa SMA Negeri 1, silakan kalian mengikuti organisasi, ikuti dengan baik, jangan takut ya, jangan takut capek gitu ya. Karena capek itu nanti buahnya akan manis nanti. Betul. Ya, itu terima kasih Pak, luar biasa.
pengalaman berharga. Ini saya pun menjadi bagian SMA 1 juga luar biasa bangga. Itu tadi kita pertama kalinya ikut dan langsung menjadi wakil Kalimantan Timur. Nah, pesan dan kesan terakhir nih boleh buat seluruh teman SMA. Nah, gimana nih? Mau nyampein apa? Mau quotes kah atau amanat atau apa, boleh bebas, silahkan sebagai duta SMA Kalimantan Timur. Boleh? Terima kasih Bu. Iya. Jadi yang pertama-tama saya pengen banget ucapin terima kasih buat teman-teman SMA yang khususnya teman-teman yang kenal banget sama saya, karena sudah kemarin support penuh saya, kayak saya terharu banget Bu. Iya. Kayak, ya itu terus pas kemarin tuh sempat ada duta terfavorit itu kan, kita butuh banget support dari teman-teman dan itu kerasa banget supportnya ke saya. Kayak di share. Iya, bener. Kalau nggak salah lagi ajang kita lagi Mas MPLS, Ya. Naila sama Pak Samsul lagi berjuang juga di sana ya. Iya, bener, itu seru banget sih. Di Jakarta tapi euforianya sampai ke Berau. Itu sudah Bapak share tuh sampai ke 5 angkatan ya. 5 angkatan Pak ya yang form untuk duta terfavorit itu. Wah, luar biasa. Emang kita kan selalu disupport juga sama IKA alumni, itu kita tidak putus komunikasi. Boleh juga Nay ucapin terima kasih buat siapa aja yang akhirnya kamu bisa ada di fase ini, boleh silahkan. Saya mau berterima kasih buat orang tua saya yang selalu dukung saya, selalu bikin saya ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu kayak gitu. Terus saya mau berterima kasih juga kepada Bapak yang selalu dukung saya, selalu share tentang saya ke Bapak Ibu guru, jadi Bapak Ibu guru tahu banyak tentang saya. Terus saya mau berterima kasih juga kepada Ibu yang selalu mendorong saya, selalu berikan saya semangat, motivasi. Iya. Sahabat SMA 1 pasti tahu ya kalau kita udah bilang Ibun pasti Ibu Karyani Tritialani SPD. Sudah tahu pasti kalau kategorinya Ibun, udah tahu siapa orangnya. Ada lagi Nay, siapa mau diucapin? Teman-teman OSIS SMPK pastinya. Ke teman-teman OSIS, terus juga teman-teman yang dekat sama saya, Amel, terus banyak orang-orang hebat ya Nay pasti di belakang kamu yang mensupport kamu, karena nggak gampang ya Nay prosesnya akhirnya bisa sampai ke Jakarta, itu luar biasa banget sih menurut Ibu. Baik sahabat podcast, ada banyak sekali yang bisa kita ambil dari sharing session pada sore hari ini, bahwa kunci utamanya itu adalah tadi kata Pak Samsul, jangan takut capek dan jangan takut berorganisasi. Karena kalau kita organisasi emang pasti capek ya Nay ya. Pasti capek, dan buah dari capek itu pasti manis kata Pak Samsul. Nah, itu adalah amanat makna dari sharing session kita pada sore hari ini. Kita selalu berharap tentunya Pak Samsul ya, semoga akan ada lagi duta pelajar. Semoga kita bisa selalu ikut di ajang kompetensi di kancah nasional, membawa nama baik SMA Negeri 1 Berau. Baik, ya boleh Bapak. Jadi untuk SMA Negeri 1 sebenarnya sudah yang pertama itu ada Romi dulu. Iya. Itu namanya KKP. Tapi di situ dulu langsung dipanggil, tidak ada seleksi seperti sekarang. Oh iya. Dulu langsung perwakilan dari SMA Negeri 1. Dia waktu itu mengikuti di Bogor. Di Bogor. Tapi setelah Bapak mendampingi juga waktu itu? Enggak. Oh enggak ya. Terus yang kedua ada ketua OSIS juga, Anjas Bimanyu waktu itu. Cuma sampai di Kalimantan Timur saja. Oh iya. Dia dulu waktu itu ranking kedua kalau nggak salah. Ranking kedua. Nah, iya. Kalau sekarang kayaknya lebih tidak main tidak main tunjuk lagi. Oh gitu iya, harus mengikuti seleksi Pak. itu Nah, bagusnya sekarang. iya betul. Jadi semuanya punya kesempatan. Punya kesempatan, siapapun boleh ikut, siapapun boleh berseleksi. Nah, nanti pemenangnya sesuai dengan usaha masing-masing. Betul. Iya, betul sekali. Wah, luar biasa. Sebenarnya banyak banget nih yang mau kita sharing sama Pak Samsul sama Naila, tapi kita udah dapat poin-poin intinya. Jangan lupa dicatat, masukin bucket list, tahun depan Semansa maju lagi di Duta
SMA 2025-2026. Baik sahabat podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau, terima kasih Pak Samsul, Naila, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi di sharing session selanjutnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.